Halo cuy, balik lagi bersama gue. Seperti yang kalian lihat nih, di tangan gue ada sebuah headset gaming, yaitu MSI DS502. Dan di video kali ini pastinya gue mau nge-review headset ini dong, masa mau nge-review yang lainnya. Oke, gue akan start dari kelengkapannya. Yang pertama dapat sebuah dus pastinya, dan satu lagi dapat sebuah quick user guide. Udah sih, cuman gitu doang. Dan yang terakhir pastinya dapat sebuah headsetnya beserta mikrofon dan kabel yang udah nempel. Berarti ini mic dan kabelnya tidak detachable alias nggak bisa dilepas. Nah, untuk spesiesnya sendiri dia ini headset gaming over ear, telinga kita masuk semua ke dalam earpadnya. Terus untuk drivernya dia pakai ukuran 40 mm, sedikit lebih kecil daripada headset gaming kebanyakan yang biasanya pakai ukuran 50 mm. Tapi bodinya gede banget ya, bodinya ini bulat, beneran bulat ya. Biasanya kan agak-agak oval, kalau ini nggak bulat banget. Dan untuk di bagian samping sini, di body drivernya dia pakai aksen mesh grill yang sebenarnya nggak ada gunanya karena dia headset close back bukan open back, jadi ini pure untuk variasi doang. Dan di bagian dalamnya ada sebuah naga yang terkurung. Ini naganya nyala-nyala warna merah tapi single color dan steady doang ya. Nah, untuk bodinya sendiri dia pakai finishing hitam doff yang dipegangnya tuh halus banget karena dia pakai finishing yang semacam karet tapi tipis banget. Gua kayaknya dulu pernah nemuin ada laptop yang pakai finishing kayak gini, tapi gue lupa laptop apaan. Kayaknya Dell deh yang pakai kayak gini ya. Dan lanjut lagi untuk di bagian atasnya dia pakai modelan bando kayak gini. Di bagian tangkai atasnya pastinya pakai besi, tapi ini dilapisin semacam plastik gitu. Jadi kalau dipencet-pencet nih kerasa besinya tuh ada di dalamnya lagi ya. Untuk bagian bandonya dia bannya kulit pastinya, dan di bagian atasnya ada di Boss logo MSI. Untuk kulitnya sendiri standar aja sih, nggak terlalu kasar dan nggak halus-halus amat juga. Untuk bagian padding dalamnya ini kerasa lebih halus, dan ini ternyata lumayan empuk juga untuk sebuah bando ya. Jadi harusnya bakalan nyaman nih pasti pakai. Untuk bagian earpadnya ini pastinya bahannya kulit-kulitan juga dan kehalusannya oke juga. Terus untuk kempukannya juga oke, nggak kerasa keras. Dan ketebalannya menurut gue sedikit kurang tebal karena telinga gue ternyata nempel sama bagian dalam drivernya. Meskipun di bagian dalam drivernya sini udah dilapisin sesuatu, dan menurut gue headset ini jadi nggak kerasa sakit karena pelapis dalamnya itu ada semacam busa yang lebih tebal daripada headset gaming kebanyakan. Biasanya kan cuma dilapisin kain doang atau nggak ada busanya tapi tipis banget. Kalau di sini kerasa lebih tebal dan dia pakai aksen warna merah. Oke, lanjut lagi untuk mikrofonnya. Ya seperti yang tadi gue bilang, dia fix, nggak detachable. Dan di bagian ujung sini ada lampu-lampunya nyala-nyala. Dan lampunya ini bisa mati kalau kita mute mikrofonnya ya. Jadi kalau nih tuh, kalau di mute jadi mati. Ya. Kalau yang di bagian drivernya ini nggak bisa dimatiin. Gue nggak tahu nyari-nyari cara buat matiin si naganya ini, ternyata nggak bisa cuy, nyala terus. Lanjut lagi untuk mikrofonnya, karena dia ini overall dari desainnya itu emang gaming banget ya, gaming oriented. Makanya mikrofonnya juga tajam-tajam, dan untuk tangkainya ini gede banget. Dan khas banget untuk tangkai yang gede kayak gini biasanya emang kurang elastis. Di sini juga terjadi hal demikian. Terus dia nggak ada busanya, dan mekanismenya ini unik karena pas diturunin tuh dia yang muter tuh di bagian sini nih, bagian body drivernya ya, bukan ini porosnya. Ininya tuh malah ngikut nih tuh. Ini menurut gue unik. Gue baru pertama kali ini nemuin mikrofon di headset gaming yang mekanismenya kayak gini. Cuman sayangnya dia ini ada steppingnya kan nih. Tuh. Pasti kedengeran di mikrofon. Dan steppingnya ini lumayan mengganggu kalau posisi headsetnya lagi dipakai. Jadi suaranya lumayan kenceng masuk ke body sebelah kiri dan lumayan geter cuy. Jadi bodinya tuh geter-geter gitu ya. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi untuk kabelnya. Dia seperti yang tadi gue bilang, fix, tidak detachable, dan kabelnya ini udah sleeving. Kualitas sleevingnya bagus, dan kabelnya ini lentur menurut gue karena ini lemas banget tuh, lihat, nggak kaku sama sekali. Jadi asik banget dari segi elastisitasnya. Kemudian di tengah-tengah kabel nih ada salah satu hal yang gue kurang suka dari sebuah headset gaming kebanyakan. Nggak banyak sih sebenarnya, sekarang banyak juga yang disimpan di belakangnya, yaitu ada controller di tengah-tengah kabel ya. Secara fungsi oke sebenarnya, cuman secara posisi gue lebih prefer yang ada di body driver belakang. Dia pertama ada volume wheel di sini bisa diatur, ada logo naga juga, ada direction-nya juga, ada tandanya. Terus di bagian sebelahnya ini ada dua buah tombol. Yang pertama itu tombol mikrofon untuk mute dan unmute mikrofonnya. Satu lagi itu tulisannya bass, dan di sini untuk ngaktifin atau nonaktifin fitur vibrate-nya. Jadi dia punya fitur vibration bass atau apa namanya, entah, pokoknya nih headset bisa geter gitu doang. Kemudian untuk di ujung kabelnya dia pakai konektor USB Type A. Jadi sebelum ada yang nanya, bang bisa nggak pakai di HP? Ya, sorry banget, sampai sekarang gue nggak punya konverternya untuk HP gue, jadi gue nggak bisa nyobain ke HP. Yang jelas untuk di Windows dan di MacBook gue udah coba, dua-duanya work well. Oke, seperti biasa sebelum bahas suara gue mau bahas fittingnya dulu cuy. Untuk body drivernya dia fix, nggak bisa nengok kanan kiri, nggak bisa nunduk kayak gini juga ya. Udah beneran fix kayak gini doang.
Terus kalau dikalungin, ini lumayan tidak recommended karena lihat deh, rang gua nempel sama bagian bodinya lumayan gede soalnya. Terus kalau nengok ya ini agak susah juga, nunduk juga ya, ke atas juga ya, mentok sama bandonya. Jadi dikalungin sih kerasa kurang enak banget nih headset. Tapi yang gua suka adalah mikrofonnya ternyata nggak kelihatan loh. Gua kira mikrofonnya kan gede banget nih, segede gini tuh. Terus dia batangnya juga tebal. Gue kira bakalan kelihatan pas dikalungin, ternyata nggak kelihatan sama sekali. Ini di bagian sini nggak kelihatan sama sekali. Jadi oke dari segi situnya. Terus kalau dipakai nih, rasanya nyaman sih, nyaman, oke-oke aja. Untuk clampingnya nih, clamping dari si headsetnya menurut gua ngepas, nggak terlalu parah ngeklemnya dan nggak terlalu cupu juga. Cuman gua rasa di bagian atas ini kurang sedikit ngeklem, kalau bagian bawahnya sih oke. Terus untuk clamping dari si bandonya sendiri ini kerasa lumayan neken, tapi karena dia lumayan empuk ya, jadi gue sih nggak ada masalah. Terus untuk earpadnya, ceilingnya kurang, menurut gua kurang ya, jadi untuk isolasinya masih kurang juga ya, karena suara sekitar ini masih kedengeran, bisa masuk banget ke headset ini. Gua rasa sih penyebabnya karena dua ya, mungkin busanya kurang lembek, yang kedua karena kurang tebal aja dari segi busa. Satu lagi karena dia bentuknya bulat bukan oval, jadi di bagian belakang telinga ini earpadnya itu nggak nempel sebenarnya sama belakang telinga gua. Minusnya itu doang, tapi overall sih dari segala sisi ya ini kerasa nyaman. Oke, yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya MSI DS502 yang menurut gue suaranya udah lumayan oke ya. Anyway, gue ngerekam pakai volume di 100%, terus mikrofon busnya nyala, dan ngerekamnya pasti pakai USB dong, karena satu-satunya interface yang dia punya adalah USB. Gimana suaranya? Menurut gue sih udah cukup oke ya. Oke, lanjut, gue akan bahas suara-suaranya cuy. Yang pertama dimulai dari bassnya. Nah, bassnya gue lumayan suka karena dia nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kecil juga. Terus dari segi bodinya lumayan terbentuk, pancinya juga masih dapet. Cuman yang gue rasain impactnya lumayan tipis. Mungkin MSI sengaja ya masukin tuningan suara dengan impact bass yang lumayan tipis, karena mereka juga pengen masukin fitur vibration bass tadi, dimana sebenarnya dua hal tersebut beda sih, antara vibration bass dengan impact bass yang beneran dari suara itu beda. Cuman yang gue rasain ya pas si vibration bassnya dinyalain itu ngerasanya tuh ada sensasi baru yang bikin impactnya oke lah, ada impactnya gitu. Meskipun gue kayak dikibulin, kayak dibohongin sama si vibrasinya, tapi ya it's okay. Berhubung si vibrasinya ini nggak terlalu heboh juga, jadi getarnya tuh cuman getar tipis-tipis doang. Oke, lanjut untuk mic-nya sendiri menurut gue kerasa lebih mundur, detail dan clarity-nya ya lumayan masih ada. Untuk pronounce vokal juga lumayan oke. Tapi kalau dengerin musik menurut gue dia ini nggak all-rounder untuk semua genre ya. Dan untuk urusan treble menurut gue ini mirip-mirip sama karakter bassnya, dimana dia nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kecil juga. Detailnya ya lumayan ada, cuman menurut gue kurang sedikit cering aja, sama kayak bassnya yang impactnya itu kurang tebal. Nah, yang terakhir untuk urusan staging, menurut gue headset ini stagingnya standar aja cuy, biasa aja, nggak luas-luas amat. Overall mengenai suaranya gue lumayan suka sama headset ini, terutama untuk main game, karena dengan komposisi suara yang diberikan menurut gue udah oke banget. Pin posisinya juga udah kerasa, panning transisinya juga halus dari kanan kiri atau arah-arah yang macam-macam. Dan untuk dengerin musik ternyata dari headset yang secara fisik ini gaming banget kelihatannya, ternyata masih bisa untuk dipakai dengerin musik ya. Telinga gue lumayan puas dengan musik-musik yang harus dipilih terlebih dahulu. Artinya nggak all-rounder benar-benar semua genre atau semua lagu bakalan enak didengerin pakai headset. Tapi balik lagi tergantung selera. Menurut telinga gue ini masih oke ternyata untuk dengerin musik dengan playlist yang sebelumnya udah gue pilih. Oke, seperti biasa yang terakhir gue akan bahas softwarenya, dan softwarenya begini. Gue udah cek sampai ke source code-nya. Ini ternyata software yang sama yang digunakan sama DBE Game 500 dan beberapa headset gaming lainnya juga. Dan untuk tampilan awalnya kayak gini, di bagian volume control ada master volume dari speakernya itu sendiri. Di bagian kanannya ada pengaturan untuk stereo balancing. Kemudian kalau diklik kanan ada pengaturan sample rate, ada pengaturan equalizer juga yang bisa manual control atau pakai preset. Terus ada environment effect, ada 7.1 virtual speaker shifter, ada Searsync FX juga, dan yang terakhir Sear Surround Max. Lanjut lagi untuk pengaturan mikrofon, ada volume control yang sebenarnya sama untuk ngatur master volume dari mikrofonnya, tapi di sebelah kanannya untuk ngatur playbacknya. Terus kalau diklik kanan ada pengaturan sample rate, Searsync FX, dan microphone boost. Oke, gua rasa reviewnya cukup. Untuk harganya sendiri, MSI DS502 ini dibanderol dengan harga Rp775.000. Silahkan cek di marketplace langganan kalian atau di toko gaming gear langganan kalian. Oke, kesimpulannya yang pertama gua akan komentarin dari segi desainnya dulu cuy. Untuk sebuah headset gaming, menurut gua ini udah kelihatan keren banget ya dengan harga masih di bawah 1 juta.
Kalau gue pribadi sih jujur prefer ada pilihan lain dari MSI untuk ngeluarin headset gaming yang desainnya lebih kalem. Kita bisa lihat kayak di Corsair itu ngeluarin Void juga yang desainnya gaming banget, tapi mereka punya HS series juga yang desainnya lebih kalem. Jadi seenggaknya brand udah ngasih pilihan, tinggal keputusannya ada di tangan konsumen. Kemudian dari segi build quality gue sih nggak ada komplain karena build quality-nya bisa gue bilang bagus semua. Kabel terutama nih, kabel gue suka banget karena kabelnya tuh lemes, jadi nggak menyusahkan ya. Terus dari segi suara juga gue suka cuy, karena ya seperti yang tadi gue bilang, ternyata nih headset dengerin musiknya masih oke juga, meskipun gue harus milih playlist dulu sih, tapi seenggaknya masih oke gitu untuk dengerin musik. Kalau untuk main game gak usah ditanya ya, udah pol. Dan ya, video ini bisa dibilang video terakhir season 1 gua bareng MSI Gaming Indonesia untuk mereview gaming gear-nya. Thank you banget MSI Gaming Indonesia, dan gua harap nanti nextnya ada produk baru dari MSI Gaming Indonesia yang nggak kalah gokil-gokil dari yang sekarang ada di gua. Dan gua siap untuk mereviewnya pastinya ya. Buat kalian semua nih penonton tercinta, gua juga sebenarnya penasaran sih. Oke, itu aja videonya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.